Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara dikasihi oleh Tuhan. Kita percaya kuasa Allah yang dahsyat melawat ibadah kita pagi hari ini. Dan percayalah ada berkat yang luar biasa yang Tuhan akan nyatakan dalam rangkaian ibadah yang ada. Mari kita sama-sama satu dalam doa. Bapa di dalam surga, dalam kuasa urapan dan otoritas-Mu pagi hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, berkat itu turun atas kehidupan kami. Ibadah kami Tuhan dari awal hingga selesainya dipimpin dan diurapi oleh Tuhan. Bahkan kami mengalami lawatan dan berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan curahkan pagi hari ini. Menguduskan dan mengurapi tempat di mana kami ada saat ini Tuhan. Di rumah kami masing-masing ya Bapa. Bahkan setiap pribadi-pribadi kami yang mengikuti ibadah ini dikuduskan dan diurapi oleh Tuhan. Kami percaya ya Bapa, tidak ada satu kuasa pun yang akan mencuri berkat yang Tuhan curahkan atas kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Oleh sebab itu kami bersyukur buat segala kasih setia-Mu. Hari-hari yang kami lewati kami boleh melihat tuntunan dan pertolongan yang luar biasa. Kami siap beribadah, kami siap menyembah muji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur, segala pujian syukur bagi-Mu. Engkau hadir di dalam hidup kami. Kau hadir dalam hidupku. Amin Yesus. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Segala pujian syukur-Mu. Haleluya. Segala pujian syukur bagi-Mu. Engkau hadir Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Katakan sama-sama, Yesus, kemuliaan-Mu memulihkan hati kami. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Amin. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu berkati Segala pujian syukur, segala pujian syukur bagi-Mu. Engkau hadir senantiasa dalam hidup kami Tuhan. Engkau senantiasa ada bagi kami Tuhan. Haleluya. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah. Segala pujian syukur, Segala pujian syukur segala hormat syukur kami persembahkan di hadapan-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, Menyembah-Mu. menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu, Memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku sekali lagi katakan memuji-Mu, menyembah-Mu. memuji-Mu, menyembah-Mu. Amin Tuhan, haleluya. Yesus, Amin. ku menyembah-Mu. Kita sembah Dia.
Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji Engkau Tuhan. Kami siap mengagungkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, ketika manusia pertama diciptakan, Tuhan hembusi dia dengan nafas hidupnya. Dan sejak saat itu ada kuasa di dalam kehidupan manusia. Tetapi begitu manusia jatuh dalam dosa, maka kuasa itu hilang dalam hidupnya. Tapi kita bersyukur karena kasih-Nya yang besar. Dia datang ke dalam dunia dan dia mati di atas kayu salib. Seperti yang hari ini kita sedang sama-sama adakan ibadah perjamuan kudus. Dia rela mati untuk mengembalikan kembali kuasa itu dalam kehidupan kita. Dan yang lebih dahsyat lagi saudara, dia berkata ketika dia naik ke surga, aku akan mencurahkan rohku, Roh Kudus yang akan menjadi kuasa yang dahsyat dalam setiap kehidupan orang yang percaya, yang hidup di akhir zaman. Kuasa itu yang membuat kita sanggup dan mampu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita angkat pujian ini, haleluya. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa, Pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Lebih slow lagi, sama-sama katakan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa, Pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, Terpujilah Engkau Raja segala. sekali lagi katakan terpujilah. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Allah dahsyat, amin, haleluya. Saudara, karya yang luar biasa, karya terbesar sepanjang sejarah kehidupan manusia, ketika dia rentangkan tangannya dan terpaku di atas kayu salib. Disitulah awal mula sejarah perjalanan kehidupan manusia berubah. Karena Tuhan mulai dengan segala cara menuntun setiap orang yang menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semuanya dipulihkan oleh Tuhan. Karena itu, saat ini, mari kita ingat bagaimana dia begitu luar biasa menyatakan kasih-Nya dalam hidup kita. Kita angkat pujian ini sama-sama. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Ingat kasih-Nya, Haleluya.
ingat kebaikannya dan anugerahnya, dan anugerahnya. Selamatkanku, selamatkanku. Amin Tuhan, haleluya. Sebab kasih-Nya setinggi langit, Kasih setia Allah, kasih setia Allah pada kita. besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. sekali lagi kita katakan ingat kasih-Nya. Amin. Ingat kasih-Nya, Ingat kebaikannya, ingat kebaikannya, haleluya, dan anugerahnya, dan anugerahnya. Selamatkanku. Amin Yesus, amin Tuhan, haleluya. Sebab kasih-Nya setinggi langit, Kasih setiamu Tuhan, kasih Amin, Yesus. setia Allah pada kita. besar kasih Allah, Besar kasih Allah pada kita. ku takkan lupa. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa. Ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Amin. hasratku. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa, Ku takkan lupa anugerahnya. Yakinkan dalam hidup saudara, Dia penuhkan pagi hari ini. Dia penuhkan hidup kita dengan kuasa dan urapan-Nya. Amin. Dia puaskan kehidupan kita. Amin. Hasratku. Besar kasih Allah, Yesus. Besar kasih Allah pada kita. Sekali lagi katakan, besar kasih-Mu Tuhan. Besar kasih Allah Kita sembah Dia. pada kita. Haleluya, haleluya. Yesus, kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih.
Saudara dikasih oleh Tuhan, apapun beban pergumulan saudara pagi hari ini, mungkin pergumulan itu saudara sudah lewati beberapa hari-hari yang lalu. Percayalah kasih Tuhan yang sudah dikerjakan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Kasih itu mendatangkan kuasa yang juga sanggup memulihkan keadaan kita. Amin. Bukan hanya rohani kita, bahkan semua yang bersifat jasmani dalam hidup kita, Tuhan akan jamah. Amin. Percayalah, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Allah, saat kita berdoa, mujizat terjadi. Amin. Mari kita sama-sama satu dalam doa. Bapa di sorga, kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Kami percaya pujian penyembahan kami berkenan dan berbau harum di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau tahu keadaan kami. Engkau tahu suasana hati yang hari-hari ini kami sedang hadapi. Kami percaya Tuhan, sebelum firman-Mu disampaikan, ketika saat ini kami sedang berdoa, bahkan Tuhan ketika kami mengangkat tangan di tempat kami masing-masing, maka tangan itu Tuhan akan pegang. Tuhan akan jamah kami, Tuhan akan lawat kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjamah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini sukacita surga mengalir di tengah-tengah kami, dalam hidup kami. Saat ini damai sejahtera Allah mengalir tercurah dalam hidup kami maupun dalam keluarga kami. Saat ini mujizat Allah terjadi dalam hidup kami. Keluarga kami, bahkan hidup kami secara pribadi ditolong oleh Tuhan. Keuangan ataupun hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi kebutuhan kami percaya kami akan terus menikmati hidup yang diberkati oleh Tuhan di tengah situasi yang tidak baik ini. Dan kami percaya Tuhan, masalah persoalan kami pun ditolong oleh Tuhan. Sakit penyakit kami disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, mujizat sudah terjadi Tuhan. Kami imani itu Tuhan. Dan kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu. Berbicaralah melalui bibir hamba-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman Allah akan bergerak bersama dengan Roh Kudus-Mu. Sehingga firman Allah itu menjadi firman yang melawat hidup kami. Yang menguatkan kami. Yang membangkitkan kekuatan iman kami semakin hari semakin kokoh, semakin dalam. Bahkan kami menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami siap menyambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan dengan iman. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Allah. Silakan duduk bagi saudara yang tadi ikut berdiri. Tuhan Yesus memberkati. Ya, haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di awal daripada bulan Juni ini kita boleh bersama-sama kembali ada di dalam ibadah online yang ada. Dan kita juga mempersiapkan diri saudara nanti untuk perjamuan Tuhan ya, yang memberikan kekuatan bagi kita sekalian. Dan marilah saudaraku sekalian, ya, langsung saja kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca saudara di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-30. Saya bacakan. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Satu pertanyaan saudara yang ada pada nats pembacaan kita pada pagi hari ini adalah, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Ya. Saudara, pertanyaan ini singkat, tetapi penting untuk segera dijawab. Orang yang bertanya ini berasal dari sebuah kota di Yunani yang bernama Filipi. Dan pertanyaan ini saudara disampaikan kepada Paulus dan Silas pada waktu itu. Kita tahu saudara, paling sedikit ada 3 hal mengenai orang ini. Ia adalah seorang sipir, atau tepatnya saudara, kepala penjara. Ia adalah seorang penyembah berhala. Pada waktu itu di Yunani saudara, agama yang ada adalah menyembah kepada dewa-dewa yang ada. Ia adalah seorang yang ada dalam keadaan putus asa hidupnya. Karena apa saudara, kalau kita membaca secara lengkap, hampir dia bunuh diri, tetapi Paulus mencegahnya. Sebenarnya saudara, fakta dari pertanyaan ini adalah, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?
pertanyaan ini juga saudara banyak dilontarkan orang yang menyadari saudara kebutuhan akan keselamatan. Orang yang menyadari bahwa kematian bukanlah akhir daripada segala-galanya saudara. Tetapi justru awal dari satu kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Fakta saudara ketika dia menanyakan ini kepada Paulus dan Silas saudara, dia percaya bahwa mereka memiliki satu jawaban yang benar dan tepat. Dan jawaban itu memang datang dengan begitu cepat dan sederhana saudara. Kalau kita lihat pada ayat yang ke-31 dikatakan di sana jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Sekali lagi saudara, faktanya kalau kita baca sesudah itu, kepala penjara ini dan seluruh keluarganya saudara bertobat dan menyerahkan diri untuk dibaptis. Dan sejak saat itu hidupnya mengalami satu perubahan karena sudah selamat dan mengenal Yesus Kristus. Saudara, sekarang bagaimana dengan kita? Orang yang sudah percaya diselamatkan dalam Yesus Kristus. Ingat saudara, jangan lengah. Kita masih ada dalam dunia ini. Kita masih saudara harus berjuang, belum sampai garis finish. Dapat saja terjadi apapun saudara di tengah perjuangan kita ini saudara. Di dalam Lukas pasal 8 ayat yang ke-13 berkata di sana, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu adalah orang yang telah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Tantangan yang ada bagi kita sekarang saudara dan di hari-hari ke depan tidak mudah. Berhati-hatilah, jangan lengah. Ini masa pencobaan dikatakan. Mintalah hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Allah sendiri lewat firman-Nya. Dan Roh Kudus saudara yang menolong kita menuntun perjalanan kehidupan kita di hari-hari terakhir ini. Benar saudara, kita kuat dan dapat bertahan sampai saat ini. Itu semua karena campur tangan Roh Allah, Roh Kudus. Firman Tuhan berkata, jangan ada yang seorang pun yang bermegah diri. Tetap mengucap syukur. Jangan lupa saudara akan kebaikan Tuhan. Saudara dan saya dalam keadaan sehat, tetap sehat saudara hari ini. Di mana-mana saudara keadaan sulit. Tetapi saya percaya anak Tuhan masih bisa merasakan bagaimana berkat pemeliharaan Tuhan. Kita katakan puji Tuhan. Amin Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Tetapi saudara, tidak hanya berkat secara jasmani. Kerohanian dan iman saudara harus tetap juga terpelihara dengan baik. Justru saudara di saat-saat seperti ini, kita harus membuktikan untuk tetap setia dan melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh agar keselamatan benar-benar menjadi milik kita. Yang terakhir saudara, meskipun di masa pencobaan ini kita sudah berhati-hati, tetapi iblis tidak tinggal diam. Dengan berbagai macam cara, dia akan berusaha tetap membinasakan umat Tuhan. Saudara sudah tenang ada di rumah saudara, tetapi ketika saudara mungkin melihat HP saudara, ternyata saudara ada berita-berita yang mengejutkan. Ada berita-berita yang seringkali membuat hati kita saudara tidak tenang. Hati-hati saudara. Ada banyak celah untuk iblis bisa masuk di dalamnya. Saudara dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang pertama dikatakan di sana. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad. Lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ini ancaman laten. Bahaya yang tersembunyi, terpendam. Nampaknya tidak kelihatan saudara. Tetapi mempunyai satu potensi untuk muncul sewaktu-waktu. Karena di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 berkata, iblis berjalan seperti singa mengaung-ngaung. Dan siap untuk menelan siapa saja. Mari, jaga benar-benar keselamatan yang sudah kita terima itu saudara. Jangan sampai terambil
dari kehidupan saudara. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Amin. Mari saudara, kita persiapkan kehidupan kita untuk kita masuk di dalam perjamuan Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri saudara. Dan kita persiapkan anggur dan roti yang ada. Kita nyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Darahnya amat kuasa. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Darahnya amat kuasa. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan semua susah. Darahnya tebus saya. Kami memandang kepada salib Kristus, di mana Engkau sudah mencurahkan darah dan tubuhmu tercabik-cabik Tuhan untuk ganti segala dosa dan kesalahan kami. Bapa, pagi hari ini Tuhan, dengan keberadaan kami yang ada Tuhan, ada begitu banyak tantangan Tuhan yang ada di hadapan kami. Keselamatan yang kami punya pun Tuhan, kami terus harus pelihara. Kami terus berhati-hati di dalam kehidupan kami Tuhan. Mari Bapa dalam surga, Engkau memberikan kami kekuatan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu Tuhan yang sudah Engkau sampaikan di dalam kehidupan kami. Kami terus diingatkan Tuhan untuk kami tetap setia menjaga keselamatan yang Engkau sudah berikan di dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, sebentar kami akan ada di dalam perjamuan Tuhan. Mari Engkau sucikan, kuduskan kehidupan kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan, untuk kami boleh menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dan kami serahkan roti dan anggur yang ada Tuhan. Demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sucikan, kuduskan adanya Tuhan. Untuk mendatangkan kekuatan di dalam kehidupan kami. Melewati segala persoalan, masalah di dalam kehidupan kami. Sakit penyakit Tuhan. Kami percaya ada kuasa di dalam darah dan tubuh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami terima perjamuan kudus-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku sekalian. Kita pegang roti di sebelah tangan kanan dan anggur di sebelah tangan kiri. Dan kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saudara, yang terambil di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-51, 53 sampai dengan ayat yang ke-56. Berkata di sana, Aku inilah roti yang hidup, yang turun dari surga. Jikalau barang seorang pun makan daripada roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku akan berikan itu, yaitu tubuhku, karena kehidupan isi dunia ini. Maka kata Yesus kepada mereka itu, Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau tiada kamu makan tubuh anak manusia dan minum darahnya, tiadalah kamu menaruh hidup di dalam dirimu. Barang siapa yang makan tubuhmu dan minum darahmu, padanyalah hidup yang kekal. Dan aku ini akan menghidupkan dia pada hari kiamat. Karena tubuhku itulah makanan yang sungguh-sungguh, dan darahku itulah minuman yang sungguh-sungguh. Siapa yang makan tubuhku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Saudaraku, roti ini adalah tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan di atas salib Golgota. Ia menderita sengsara salib demi kasih-Nya bagi umat manusia. Anggur ini adalah darah Tuhan yang ditumpahkan di atas salib Golgota, jalan keampunan bagi dosa kita sekalian.
Saudara, maksud perjamuan kudus adalah kita memperingati akan sengsara kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib Golgota. Dan juga kita untuk mendapatkan satu kekuatan iman, persekutuan di dalam Tuhan, dalam kematian dan kebangkitannya. Dan saya percaya saudara, kita sangat membutuhkan ini hari-hari ini saudara. Karena kita percaya ketika kita mengadakan perjamuan Tuhan, ada kuasa lewat darahnya. Kita nyanyikan lagu ini saudara. Ada kuasa di dalam darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Kita ikuti apa kata firman Tuhan dan kita laksanakan bersama-sama di dalam Matius pasal 26 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-28. Roti diangkat ke atas. Sementara mereka itu makan, diambillah oleh Yesus roti dan diberkatinya. Lalu dipecah-pecahkannya serta diberikannya kepada murid-murid itu sambil berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat tubuh-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Lalu saudara, kita angkat cawan anggur ke atas. Lalu diangkatnya cawan minuman. Diucapkannya syukur. Serta diberikannya kepada mereka itu sambil berkata, minumlah kamu sekalian dari cawan itu. Karena inilah darahku, yaitu darah perjanjian baru, yang ditumpahkan karena orang banyak, jalan keampunan dosa. Mari kita minum bersama-sama saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari saudaraku, kita bersama-sama mengangkat tangan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita percaya lewat perjamuan kudus yang ada, kita boleh dikuatkan di dalam Dia. Melewati zaman yang ada sekarang ini. Meskipun bergelora demikian rupa saudara. Tetapi kita percaya, kita tetap aman dalam perlindungan penjagaan Tuhan. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini
sana. Banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk hari yang Kau sudah jadikan di dalam kehidupan kami Tuhan hari ini. Kami boleh ada Tuhan hari-hari ini semua karena berkat Tuhan. Kami boleh ada dalam keadaan sehat dan menjalankan segala sesuatunya dengan baik. Semua karena campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh tetap menikmati berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Itu semua karena Engkau baik Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Dan patutlah kami mengucapkan syukur Tuhan. Terlebih Tuhan kami sudah minum darah dan makan tubuh-Mu lewat perjamuan yang ada Tuhan. Biarlah senantiasa kami boleh dikuatkan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Karena hari-hari Tuhan yang kami lewati ini adalah hari-hari yang jahat adanya. Terima kasih Bapa dalam surga. Bapa dalam surga kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Biarlah belas kasihan Allah Tuhan boleh senantiasa hadir di dalam kehidupan bangsa kami ini Tuhan. Adakan pertobatan Tuhan besar-besaran Tuhan untuk bangsa ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan pengharapan kami hanya satu-satunya kepada Engkau Tuhan. Engkau yang akan melepaskan kami daripada segala kesusahan yang ada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau memimpin pemerintah pusat sampai ke daerah Tuhan. Mereka boleh mendapatkan hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Allah untuk dapat melewati masa-masa yang sulit ini. Dan kami juga berdoa untuk seluruh sidang jemaat yang ada, umat-Mu yang ada Tuhan, dimanapun mereka berada Bapa. Turunlah kiranya berkat kasih karunia Allah, limpah atas kami sekalian Tuhan. Turunlah kiranya penjagaan, pertolongan yang daripada Allah, senantiasa boleh hadir dalam kehidupan kami Tuhan. Dan setiap kami Tuhan, kami percaya Engkau menyertai kami, Engkau melindungi kami, dan Engkau memberkati kami sekalian. Terima kasih Bapa dalam surga, dan saudaraku sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada anak yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan kuasa Roh Kudus dari sekarang, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita semua yang percaya berkata, amin. Puji nama Tuhan saudara, demikian ibadah kita pada awal bulan Juni ini. Dan teruslah Tuhan berdoa, teruslah bersekutu bersama, dan sampai jumpa pada minggu depan. Tuhan menyertai kita sekalian. Amin.